Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Pertanyaan yang paling menarik sekarang adalah salah satu pertanyaan yang menarik setelah pemilu 2024 selesai, terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden mendatang 2024 sampai 2029. Pertanyaannya adalah dari konstelasi politik selama 2024 ini, apa kabar nasib oposisi pada era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka? Apakah ada oposisi atau melemahkah oposisi kita, atau sama saja oposisi kita? Sama saja dengan minimalnya pada era Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir. Konstelasi pemilu 2024 menghasilkan 3 poros utama. Poros Amin, Anies, dan Muhaimin yang didukung oleh Nasdem, PKB, PKS, dan beberapa partai kecil lainnya. Ada poros Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didukung oleh beberapa partai besar seperti Golkar, Gerindra, PAN, dan beberapa partai lain termasuk Gelora, Partai Baru. Dan ada poros Ganjar Mahfud MD didukung oleh PDIP, P3, dan beberapa partai lain seperti Hanura dan lain-lain ya. Pertanyaan kita adalah, formasi ini akan mempengaruhi oposisi 2024 sampai 2029. Oposisi sebenarnya sih kata ini secara regulasi memang tidak dikenal di Indonesia. Ada oposisi tidak dikenal. Yang ada cuma demokrasi yang ada keseimbangan, check and balance. Keseimbangan untuk melakukan kritik terhadap penguasa, partai-partai penguasa ya. Ketika kita lihat pada isu yang dimainkan ya, Prabowo sebagai pemenang, dia selalu mengusung keberlanjutan dari Pak Jokowi. Sedangkan Amin atau kubu yang Anies adalah kubu yang kontra dengan Pak Jokowi. Mereka perubahan, jadi berubah dari pola Jokowi. Yang satu melanjutkan pola Jokowi, yang satu berubah. Sementara di kubu Ganjar Mahfud, mereka tidak terlalu mempersiapkan dengan baik konsep mereka, sehingga mereka sempat kebingungan karena awalnya mereka merasa diri didukung oleh Jokowi, sehingga mereka memikul keberlanjutan juga tadinya. Tapi setelah Jokowi tidak berpihak ke mereka, Jokowi berpihak ke ya kata orang, kata isu bahwa Jokowi berpihak ke Prabowo, tapi sebenarnya secara fakta ya tidak kelihatan Jokowi sebagai pendukung Prabowo, tidak juga. Hanya terjemahan saja masyarakat menerjemahkan secara bebas. Sehingga pihak Ganjar dan Mahfud menjadi dilema, mau berlanjut atau mau pembaharuan, tidak jelas juga waktu itu. Isunya tidak jelas. Tetapi dalam faktanya mereka berkongsi, berakrab ya dengan Amin, dengan Anies dan Muhaimin, kubu nomor 1 waktu itu. Dan mereka berdua ini, nomor 1 dan nomor 3 Ganjar Mahfud ini juga mereka berkontras dengan kubu nomor 2 Prabowo dan Gibran, mereka kontras. Ini menunjukkan bahwa dua kubu ini melawan satu kubu. Ketika mereka melawan, berarti meskipun di kubu nomor 3 Ganjar Mahfud ini tidak mengatakan berbeda dari Jokowi, tetapi paling tidak mereka ya berbedalah, meskipun tidak menyatakan itu. Tapi sebenarnya dengan berbagai kontras, dengan berbagai kritikan, dengan berbagai isu protes, ketidaksukaan, ketidakpuasan terhadap Pak Jokowi, ya untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya mereka berbeda dari Pak Jokowi. Perbedaan dengan Pak Jokowi inilah ada kesamaan dengan Amin, yaitu kesamaan dalam hal
berbeda dari Jokowi. Jokowi dianggap berada di kubu nomor 2 Prabowo Gibran. Kalau kita lihat pada formasi ini, formasi konstelasi semacam ini menunjukkan bahwa kalau kita terjemahan bebas ya, terjemahan lurus ya, terjemahan harafiah, berarti dua kubu ini akan menjadi oposisi dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming nanti. Itu kalau terjemahan lurus. Tapi dalam politik Indonesia kontemporer tidak selalu begitu. Yang kalah tidak selalu jadi oposisi. Yang kalah bisa jadi berteman lagi dalam koalisi lagi dengan penguasa. Kita lihat beberapa partai yang kemungkinan bergabung dengan Pak Prabowo itu ada. Diperkirakan Nasdem, PKB bergabung dengan Pak Prabowo. Kemungkinan juga PKS juga, tapi PKS belum dipastikan untuk bergabung. Tapi sebenarnya sih kalau PKS mau bergabung sih bisa saja karena mereka punya catatan masa lalu yang sama. PKS kan pernah menjadi pendukung Prabowo di tahun 2014, 19 gitu loh. Sehingga tidak sulit juga untuk PKS bergabung. Cuman persoalannya apakah anggota-anggota koalisi di dalam Prabowo Gibran ini menerima tidak PKS? Tidak mudah juga. Gelora terutama yang menjadi pecahan dari PKS ya. Gelora itu kan orang-orang pecahan dari PKS. Sempalan lah. Sempalan dari PKS seperti Anies Mata, Fachri Hamzah. Itu kan mendirikan lagi Gelora. Nah persoalannya bahwa Gelora itu adalah salah satu partai yang cukup kuat dalam hal mendukung Prabowo Gibran, sehingga suara dia kalau dia menolak PKS bisa saja tidak mudah bagi Prabowo untuk mengabaikan suara dari Gelora ini. Sehingga kemungkinan yang masih oposisi nanti yang tidak bergabung dengan pemerintah itu adalah PKS. Kemungkinan dari kubu 01. Amin. Dari kubu 3 yang punya posisi bagus di DPR legislatif, yang punya suara lah di Senayan, itu kan PDIP. Sampai sekarang ini kelihatan PDIP akan menjadi berpeluang besar menjadi oposisi, berada di luar pemerintah lah, sehingga dia tidak mendapatkan kekuasaan. Kalau kita lihat dari formasi semacam ini menunjukkan bahwa sebenarnya sih akan lebih banyak partai yang berada di koalisi pemerintah, Prabowo dan Gibran. Itu paling banyak akan bergabung ke situ. Yang kepastian untuk bisa oposisi sendiri ada di luar pemerintah cuma PDIP. PKS masih wait and see saya kira ya. Tergantung dari posisi internal pendukung Prabowo Gibran seperti pengaruh Gelora. Tergantung pengaruh Gelora. Jadi PKS menurut saya masih wait and see. Yang hampir pasti tidak akan berada di koalisi pemerintah adalah PDIP. Tadi kan saya sudah katakan secara kuantitatif jumlah oposisi menjadi lemah sedikit sekali. Sehingga suara-suara kritis dari DPR itu kecil untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, dari yang kecil ini, tinggal kecil ya, kecil itu kan misalnya PDIP sendirian. Terus kemungkinan dengan PKS. Pertanyaannya, apakah dari suara yang kecil ini bisakah mempengaruhi? Karena persoalannya kita kan secara kualitas, bukan secara kuantitas ya. Secara kuantitas memang jumlah oposisi akan kecil, tapi bisa saja suara kuantitas bisa dikalahkan oleh kualitas. Suara berkualitas bisa saja menjadi berpengaruh. Apakah kalau PKS menjadi oposisi bisa mempengaruhi pendapat publik? Saya kira sulit mempengaruhi pendapat publik. Kenapa? Karena PKS pernah menjadi pendukung Prabowo. Masa ketika tidak jadi pendukung baru dia kritis. Baru dia menjadi kritis terhadap Prabowo, itu orang bisa saja kurang percaya karena posisinya yang tidak jelas ya, tidak jelas. Di periode lalu dia mendukung Prabowo, di periode ini dia tidak mendukung Prabowo. Jadi posisi ini yang menjadi, kalau dia benar-benar menganggap Prabowo itu tidak baik, kurang bagus, ya semestinya dari dulu dia sudah tidak mendukung Prabowo. Kalau dia pernah mendukung Prabowo, ya berarti sekarang kalau mengkritik Prabowo, ya kecil pengaruhnya terhadap pendapat publik.
Publik akan mengatakan, wah kalau sudah konco baik semua, tapi kalau sudah tidak konco jelek semua, gitu loh. Itu akhirnya daya pikat terhadap masyarakat kecil. Masyarakat kurang terpengaruh dengan suara kontras yang asal dari oposisi PKS nanti. Bagaimana dengan PDIP? PDIP ini memang dia sering bersuara lantang, tapi karena Prabowo dan Gibran ini memikul keberlanjutan Jokowi, sementara 10 tahun berkuasanya Jokowi itu kan ada di tangan PDIP. Dan PDIP memuja-muja, memuji-muji. PDIP kan baru kritik Jokowi, baru nggak suka Jokowi itu kan setelah tahu bahwa Jokowi tidak mendukung Ganjar dalam Pilpres 2024. Sebelum itu kan PDIP kan pendukung kuatnya Jokowi. Dia mendukung hilirisasi, mendukung IKN dan macam-macam. Sehingga kalau sekarang Prabowo bilang keberlanjutan, ya sulit bagi PDIP untuk bersuara. Kalaupun dia bersuara juga orang juga bisa saja kurang percaya juga. Orang kurang yakin. Karena sudah tidak sekongkol, tidak berteman, lalu jadi kritik. Jadi salah semua. Kalau berteman, benar semua. Nah ini jadi masalah. Posisi PDIP seperti paling tidak itu contohnya seperti kasus dia 10 tahun, 9 tahun baru memuja-muja Jokowi, baru memuji-muji Jokowi. Tiba-tiba ketika menjelang pemilu 2024, Pak Jokowi tidak berada di pihak Ganjar, maka PDIP mulai kritik-kritik Jokowi. Nah ini jadi masalah, sehingga suara PDIP dalam oposisi 2024-2029 terhadap pemerintahan Prabowo Gibran itu pengaruhnya terhadap publik itu kecil juga. Karena orang tahu, menganggap bahwa kalau sudah tidak berteman, jadi jelek semua temannya. Tapi kalau sedang berteman, temannya itu jadi baik semua. Nah ini persoalannya. Sementara konsistensi Prabowo dalam membawa keberlanjutan Jokowi itu tetap berapi-api ke depan ini. Dia tetap berapi-api karena dia tahu bahwa pendukung Jokowi banyak. Maka dia harus tetap memikul keberlanjutan Jokowi untuk menarik perhatian para pendukung Jokowi yang jumlahnya cukup besar. Dari realita konstelasi politik 2024 ini, bahkan kita merunut kepada 10 tahun terakhir ini, kondisi politik 10 tahun terakhir ini, maka oposisi 2024 sampai 2029 sangat lemah. Bisa saja ada yang berbunyi kontras dengan pemerintah, tetapi bunyinya tidak nyaring. Sayup-sayup terdengar oleh masyarakat, dan masyarakat kurang percaya karena suara penuh dengan tendensius. Suara yang tidak murni. Kalau sudah berteman, temanku baik semua. Tapi kalau sudah sedang bermusuhan, maka temanku itu jelek semua. Itu jadi kurang menarik bagi publik. Posisi oposisi 2024 sampai 2029 cukup lemah. Tidak berpengaruh secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Meskipun secara kualitatif akan muncul, tetapi secara kewibawaan atau kepercayaan publik kecil terhadap suara-suara kontras terhadap pemerintah nanti. Kecil sekali. Untuk mengimbangi 2024 sampai 2009, untuk mengimbangi menjadi pengimbang penguasa, itu kita berharap supaya kaum intelektual yang harus muncul, pers harus muncul, aktivis harus muncul, supaya bisa muncul kritis, sikap-sikap kritis terhadap pemerintah yang berkuasa nanti. Karena dari balik partai politik, dari Senayan, kita sudah tidak bisa berharap. Paling tidak suara oposisi nanti menurut saya itu bisa lebih buruk daripada oposisi di tahun 2014 sampai 2024 selama Pak Jokowi berkuasa. Besok ini oposisi bisa lebih buruk dari itu. Zaman Pak Jokowi saja oposisi sangat lemah. Suara-suara kritis dari partai politik itu sangat lemah. Mayoritas partai politik kan berpihak kepada Pak Jokowi semua. Kedepannya lebih buruk lagi. Kita berharap supaya keseimbangan kontrol terhadap pemerintah yang berkuasa nanti, kita berharap kaum intelektual, kampus-kampus harus bangkit, LSM harus bangkit, ya, kaum cerdik pandai harus bangkit. Terima kasih, selamat berdemokrasi. Jika Anda setuju dengan saya,
Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.